Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi lain yang ada hubungannya dengan pendidikan dan guru. Pada pertemuan ini, saya menyapa Bapak Ibu honorer setanah air yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah. Saya yakin bahwa Bapak Ibu honorer selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan ini, ada satu informasi penting yang perlu saya sharekan kepada Bapak Ibu honorer setanah air terkait dengan revisi Undang-Undang ASN atau RUU ASN yang sampai sekarang belum ketuk palu. Nah, informasi terkait dengan RUU ASN di mana pada informasi kali ini Menteri Pan-RB Azwar Anas pastikan bahwa membahas revisi Undang-Undang ASN. Jadi, honorer bisa tenang dengan pembahasan ini. Nah, Bapak Ibu, kira-kira apa dan bagaimana pernyataan Menpan RB terkait dengan pembahasan revisi Undang-Undang ASN ini? Simak video ini sampai selesai, jangan ketinggalan informasi. Dan bagi Bapak Ibu yang sedang menonton, demikian dengan Bapak Ibu yang mungkin baru menemukan video melalui channel ini, dukung dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya, supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung pada informasinya. JPNN.com Jakarta mencatat satu informasi penting untuk Bapak Ibu honorer setanah air terkait dengan RUU ASN atas perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Nah, di sini disampaikan bahwa Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB Abdullah Azwar Anas menyampaikan bahwa siap membahas revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara, revisi Undang-Undang atas perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara atau tentang ASN. Menurut mantan Bupati Banyuwangi 2 periode tersebut, revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara merupakan salah satu solusi dalam penyelesaian permasalahan tenaga honorer di Indonesia. Beliau mengatakan bahwa saya siap membahas revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara atau RUASN dan mencari solusi terbaik penyelesaian honorer, ujarnya. Ini dikutip dari kanal YouTube DPR RI pada Senin 1 Mei beberapa minggu yang lalu. Jadi di sini beliau mengungkapkan bahwa telah berdialog dengan Badan Kepegawaian Negara atau BKN serta asosiasi pemerintah daerah baik provinsi, kabupaten, kota, prinsipnya tidak ada pemutusan hubungan kerja atau PHK massal. Jadi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB Abdullah Azwar Anas juga memastikan tidak ada upaya pemerintah untuk mengurangi pendapatan honorer yang selama ini sudah diterima. Pasalnya, di sejumlah daerah telah memberlakukan pengurangan gaji dari yang sebelumnya 12 bulan menjadi 10 sampai 11 bulan saja. Nah, tentunya adalah suatu hal yang tidak diinginkan oleh para honorer karena harusnya bekerja 1 tahun itu adalah 12 bulan, namun diterima 10 sampai 11 bulan saja. Beliau mengungkapkan bahwa telah berdialog dengan Badan Kepegawaian Negara atau BKN serta asosiasi pemerintah daerah, baik itu provinsi, kabupaten, kota, yang mana prinsipnya tidak akan melakukan pemutusan hubungan kerja atau pemecatan atau merumahkan honorer secara massal. Itulah secara tegas yang disampaikan oleh Menpan RB terkait dengan hal tersebut. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB Abdullah Azwar Anas juga memastikan tidak akan ada upaya pemerintah mengurangi pendapatan honorer. Pasalnya, di sejumlah daerah telah memperlakukan pengurangan gaji yang aturannya 1 tahun 12 bulan, tetapi yang pada kenyataannya adalah 10 sampai 11 bulan saja. Jadi sebelumnya dalam rapat kerja Komisi 2 DPR RI pada hari Senin 10 April, kesiapan Menpan RB Abdullah Azwar Anas itu sempat diragukan oleh sejumlah anggota Komisi 2 DPR RI, yang mana Menpan RB Azwar Anas dinilai tidak punya otoriter untuk memutuskan siap membahasnya. Dikhawatirkan juga ketika Menteri Anas menyatakan siap, tetapi kemudian Presiden Joko Widodo tidak sepakat dengan hal tersebut. Nah, di sini ada satu tanggapan dari salah seorang Komisi 2 DPR RI, Gus Bardegaus, mengatakan bahwa meminta Menteri Anas
tidak hanya pencitraan. Jadi Gus Pardigaus, seorang anggota Komisi 2 DPR RI pun meminta ya kepada Menpan RB Abdul Azhar Anas tidak hanya sekedar untuk pencitraan. Sampai saat ini belum ada kejelasan bagaimana penanganan nasib 2,3 juta honorer di Indonesia. Dia menegaskan Komisi 2 menolak penghapusan honorer, tetapi kebijakan pemerintah untuk menyelesaikannya belum jelas sampai saat ini. Di media, Pak Menpan RB bilang tidak ada penghapusan tenaga honorer secara massal. Tetapi itu kan hanya di statement. Pembuktiannya mana, serunya. Jadi itulah yang disampaikan oleh Gus Pardigaus, anggota Komisi 2 DPR RI kepada Menpan RB. Gus Pardi menambahkan, setiap tahun jumlah honorer terus bertambah ya. Jadi jumlah honorer itu semakin lama semakin membengkak, jumlahnya semakin banyak. Yang menjadi pertanyaan, mau diapakan tentunya honorer itu nantinya, karena semakin banyak, semakin bertambah. Jadi dia melanjutkan, apakah hanya didata terus tanpa jelas, mau diapakan para honorer tersebut. Endro Suswantoro Yahman, anggota Komisi 2 DPR RI juga, mendesak agar surat Menteri Pan RB tentang penghapusan honorer dicabut. Dia menilai surat tersebut yang jadi biang kerok sehingga terjadi pemutusan hubungan kerja atau PHK di masing-masing daerah. Jadi di sini disampaikan cabut isi suratnya, jangan ada surat penghapusan honorer yang bikin kisruh, tegasnya. Itulah informasi Bapak Ibu terkait dengan pernyataan Menteri Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB Abdul Azhar Anas terkait dengan kesiapannya untuk membahas revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara atas perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Dan berbagai respon dari DPR RI menyatakan tentang apa dan bagaimana seharusnya. Sampai menyoroti tentang kebijakan bahwa dalam hal penuntasan honorer sampai detik ini belum selesai. Nah Bapak Ibu honorer, tentunya dengan hal ini dibahas, dalam arti RUU ASN ini dibahas nantinya, maka ketika sudah rampung dan seterusnya ketuk palu, maka jelas melalui RUU ASN ini, impian para Bapak Ibu honorer itu tertampung untuk diangkat menjadi aparatur sipil negara. Nah itulah informasi terkait dengan hal ini. Satu hal yang perlu kita simak di sini bahwa Menpan RB juga telah berdialog bersama dengan para pejabat negara lainnya, antara lain BKN, kemudian para asosiasi Pemda, baik itu provinsi, kabupaten kota, yang mana prinsipnya tidak akan ada pemutusan hubungan kerja secara massal kepada Bapak Ibu honorer. Demikian informasinya. Sampai ketemu pada video berikutnya. Doakan kiranya RUU ASN segera disahkan. Semoga Bapak Ibu honorer setelah disahkan ini nantinya, maka impian Bapak Ibu honorer untuk menjadi ASN bisa tercapai. Demikian, sampai ketemu pada video berikutnya. Terima kasih.